Oke, kita sudah masuk ke materi yang terakhir ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi terakhir ini adalah pengaruh asing ya dari pengaruh dari luar terhadap perubahan lanskap taman dan budaya di Nusantara ya di Indonesia. Mungkin di materi sebelumnya kita sudah sempat bahas gitu ya, tapi ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, kita percepat ya. Jadi ya kita bahas tentunya perkembangan lanskapnya, kemudian kita akan lihat studi kasusnya gitu ya di Indonesia seperti apa biar lebih lebih jelas gitu ya bagaimana pengaruhnya. Nah, kemudian untuk ini dulu ya, pendahuluan dulu kita sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi di materi sebelumnya saya sudah bahas bahwa apa pentingnya gitu kita belajar sejarah gitu ya. Tentunya ini untuk kita sebagai arsitek lanskap itu bisa menjadi inspirasi, kemudian dalam merencana ya dan mendesain. Kemudian juga kita ketika kita tahu gitu ya nilai sejarahnya kita akan bisa mengapresiasi sehingga kita perlu akhirnya kita tahu ya pentingnya untuk melestarikan gitu ya melestarikan bahwa itu adalah warisan sehingga ya tadi ya namanya warisan perlu kita lestarikan perlu kita jaga ya. Jadi selain sebagai inspirasi sebagai tadi juga ya sebagai pengingat kita gitu ya untuk pentingnya melestarikan lanskap-lanskap sejarah itu. Nah, untuk tadi ya, untuk kita mengadopsi gitu ya, untuk kita mengadopsi mungkin ada untuk inspirasi atau tadi untuk melestarikan, tentu kita tetap ya, baik untuk tujuan manapun gitu, kita tetap perlu untuk mengenal, memahami karakter lanskapnya, sehingga tidak salah gitu ya dalam kita melestarikannya nanti. Ya, kalau kita mau mengadopsinya juga tidak salah, itu tidak salah kaprah. Oke, eh dalam perkembangan lanskap, pengaruh yang mempengaruhi kenapa sih lanskap itu berkembang gitu ya? Itu ada banyak ya, tentunya ini ada beberapa faktor, di antaranya ada kondisi alam, eh, geografisnya ya, kondisi alam iklimnya, mungkin ada apa tadi kan ada tsunami, ada bencana-bencana gitu, itu akan mempengaruhi gitu ya. Kemudian geografisnya ya, bentukan lahannya, tadi iklim itu kan mempengaruhi bisa mempengaruhi ke bencana juga gitu ya, dan banyak hal yang dipengaruhi. Kemudian ada filosofi, agama, dan kepercayaan. Ya, kemudian ada pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, karya seni, dan sastra. Kemudian yang keempat ada pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang terakhir ada pengaruh kebudayaan atau peradaban dari luar area atau teritori globalisasi. Ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya nomor 2 dan sampai nomor 5 itu kan semuanya sosial budaya, ya kan ya. 2 sampai 5 itu sosial budaya, sedangkan yang nomor satu itu adalah alam. Tapi nomor 2 ya, jadi nomor 2 dan nomor 2, 3 dan 4 itu sosial budaya internal ya di dalamnya yang dari dalamnya. Nah, sedangkan yang nomor 5 ini adalah dari pengaruh luar gitu ya, sosial budaya dari luar. Nah, itu akan berpengaruh juga ke eh, perkembangan lanskap. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, perubahan lanskap itu termasuk dalam penelusuran kita ya. Jadi kan dari masa ke masa tentu ada perubahan lanskap. Nah, jadi itu yang perlu kita pelajari gitu ya. Perubahannya seperti apa, penyebabnya apa, itu bagian dari penelusuran sejarah lanskap. Kemudian bagaimana kita menelusuri ya, tentu kita perlu lihat ada keitun. Jadi ada keitun prosesnya ya. Jadi mana nih eh, titik-titik gitu ya, titik-titik perubahannya ada di mana, penyebabnya yang mempengaruhi. Nah, itu yang kita pelajari. Ya, tentunya di situ tidak akan lepas dari pengaruh budaya, gitu ya, manusia gitu yang berubah. Nah, itu eh, perlu dipelajari. Nah, untuk menelusuri tadi ya, balik lagi menelusuri sejarah gitu ya, dari masa ke masa perubahannya seperti apa gitu ya, itu tidak hanya eh, bermodalkan dari legenda, dari cerita rakyat gitu ya. Saya sudah sampaikan bahwa sejarah itu bagian dari yang hal goib. Ya, itu menurut saya ya, saya selalu menyampaikan itu. Kenapa nggak hal goib? Karena kita tidak mengalami itu, gitu kan ya. Kita tidak mengalami itu sehingga itu sudah sesuatu yang kita lihat secara langsung. Maka itu goib gitu kan ya. Kita tidak tahu kebenarannya. Nah, bagaimana kita bisa meyakin gitu ya. Bagaimana kita yakin bahwa itu memang terjadi? Maka harus ada bukti-buktinya begitu kan ya. Jadi dari cerita rakyat saja tidak cukup.
Gitu, kita harus cari bukti. Oh, mungkin ada peninggalan dari catatan sejarah. Catatan sejarah itu bukan hanya yang ditulis sekarang ya, tapi benar-benar oh misalkan foto, ya foto yang memang difoto pada zaman itu gitu. Fotonya ada. Nah, ini kan berarti termasuk ke dalam catatan sejarah gitu ya. Jadi bukan catatan yang dibuat sekarang gitu ya, tapi memang sudah ada dari dulu yang kita pelajari. Nah, ini termasuk kepada bukti primer gitu ya, masuk ke bukti primer yang bisa memvalidasi tadi cerita-cerita rakyat, legenda gitu ya. Jadi ada arsip dari dokumen yang mungkin ada catatan-catatan yang ditulis memang dari zaman dulu. Kemudian ada foto ya, dari foto yang difoto zaman dulu juga bisa, atau ada sketsa. Belum ditemukan ada kamera dulu pakai sketsa. Nah, itu tapi yang sketsa dari dulu memang. Kemudian peta gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian jurnal juga bisa. Ya, jadi yang saat ini bisa kita gunakan tulisan-tulisan sekarang yang lebih akurat adalah jurnal. Kenapa? Karena jurnal pun mereka membuat kajian itu tidak tentunya tidak asal-asalan ya. Pasti mereka juga menyertakan bukti-bukti tadi, bukti primer tadi. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan penelusuran sejarah ya, dengan kita memvalidasi dengan bukti-bukti primer ya dari sejarah. Nah, dari segi kita masuk ya ke area lanskap sejarah, itu ada sense yang bisa kita rasakan gitu ya. Jadi misalkan eh, di kuliah sebelumnya saya sudah sampaikan ya bahwa salah satu wilayah di Indonesia yang dia masih kuat eh, nuansa sejarahnya adalah Yogyakarta gitu karena banyak elemen lanskap, banyak lanskap yang masih dipertahankan ya, benda-benda bersejarah, itu elemen-elemen lanskapnya yang dipertahankan eh, sehingga nuansanya akan terasa nuansa zaman dulu ya, makanya kita merasa seperti pulang kampung gitu kalau ke Jogja. Nah, itu kan artinya itu di dalam ketika kita masuk ke dalam satu lanskap kita bisa merasakan bahwa nuansanya ini memang nuansa zaman dulu sehingga ini bisa menjadi penguat juga gitu ya dari sisi nilai tangible sama intangible-nya gitu. Jadi tangible itu yang bisa kita lihat ya, tangible misalkan dari segi ya tadi benda-bendanya gitu ya, benda-bendanya, bangunan-bangunan bersejarah itu tangible. Nah, kalau intangible itu terkait yang tidak berwujud ya, dia tidak berwujud bukan fisik gitu ya, misalkan dari segi kepercayaan mereka, ya kepercayaan mereka, bagaimana mereka beribadah, itu kan termasuk yang intangible ya. Jadi kan dengan mereka beribadah itu ada nuansa yang kita dapatkan gitu. Itu eh, adalah untuk penulisan sejarah. Nah, studi kasusnya ya. Yang pertama studi kasus kita ke Kota Banjarmasin. Nah, jadi di Kota Banjarmasin ini kesultanan ya, dikenal ada kesultanan gitu. Eh, Dia berdiri di tahun 1520. Nah, secara umum aja ya, secara umum Kota Banjarmasin ini memang dimulai pengembangannya itu berdasarkan eh, lokasinya ya, berdasarkan kondisi lingkungannya. Karena dia berada di pusatnya ya, pusat pemerintahnya berada di muara Sungai Kuin, sehingga pengembangannya pun ya ini ya mengikuti muara sungai tersebut gitu. Jadi nanti akan linear gitu pembangunannya, pengembangannya itu akan linear gitu. Nah, ini kalau dari masa ke masa ya dari 1526 sampai 1860 gitu ya. Jadi kita lihat di sini semua kalau kita lihat ya dari masa ke masa ada yang tidak berubah, yaitu karakteristik sebagai kota pelabuhan. Ya, jadi 1526 dia kota pelabuhan pusat politik. 1612 dia berubah menjadi pelabuhan sekunder, tapi tetap kota pelabuhan sampai tahun 1787 ini ya gitu. Nah, terakhir dia memang ada kota kolonial Belanda gitu, di 1860. Nah, tapi kota kolonial Belanda ini bukan berarti dia menghilangkan konsep kota pelabuhannya sebenarnya. Tapi karena sudah ada kolonialisasi, ini kan sudah mulai nih di 1787 ya, mulai ada kolonialisasi, kemudian ketika sudah dikuasai sepenuhnya, dia menjadi kota kolonial Belanda gitu. Jadi penamaan aja ya. Tapi ketika eh, ininya ya, ketika pengembangannya ya itu tetap menjadi kota pelabuhan seperti itu ya. Jadi ini ya itu karakteristik utamanya dari si eh, kota Banjarmasin. Nah, jadi ini ya kita lihat dari awal mulanya dia tuh memang dikembangkan
dengan struktur linier karena mengikuti Sungai Queen tadi. Nah, pada awal mulanya ya pada 1526 itu kompleksnya ya ada keraton dan masjid kesultanan. Ya, jadi kalau kesultanan itu memang berarti ya kita bisa simpulkan bahwa ini yang mempengaruhi adalah kerajaan kerajaan Islam ya. Jadi di situ ada keraton maka ini ada masjid gitu ya. Kalau kalau ininya kesultanan dia pengaruh yang dominan adalah Islam. Seperti itu. Kemudian karena pengaruh Islam, di sini juga ada dari pengaruh pedagang tadi ya, karena ada etnis Arab. Nah, ini ada pengaruh di mata pencarian juga yaitu pedagang. Seperti itu. Kemudian, nah pada tahun 1612 itu ada penyerangan dari VOC sehingga tadinya yang jadi pusat dia jadi sekunder gitu ya. Karena kan ya ketika dia hancur lebur maka dia perlu untuk perbaikan dulu gitu kan ya untuk semuanya diperbaiki dulu gitulah ya. Jadi tidak bisa menjadi primer sehingga dia menjadi sekunder. Posisinya dia berubah menjadi sekunder seperti itu. Kemudian selanjutnya gitu ya, selanjutnya kembali lagi menjadi kota pelabuhan utama 1663 gitu ya. Karena kan awal mulanya memang menjadi yang primer kan ya, kemudian terkait karena kesultanan masih di situ sehingga tentu kalau di situ nggak jadi primer akan jadi konflik gitu kan, akan jadi konflik orang pemerintahannya di situ kok nggak jadi primer kota pelabuhannya sehingga ya akhirnya ini menjadi pelabuhan utama kembali. Kemudian eh, karena tadi ya menjadi kota pelabuhan utama, kemudian sudah mulai masuk tuh Belanda kan ada serangan VOC, sehingga ini ada banyak juga pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi di situ ada berbagai, tidak hanya dari luar ya, dari dalam juga ya. Jadi di situ sudah terbentuk ada kelompok-kelompok ini ya masyarakat, ada Kampung Jawa, ada Bugis, Arab, Melayu, Cina. Jadi sudah beragam, tuh sudah mulai beragam di situ. Kemudian eh, ya apa seiring berjalannya waktu gitu ya banyak banyak akulturasi, banyak pengaruh dari luar gitu ya. Ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana mereka menatanya gitu ya, menata lanskapnya. Meskipun tadi sebenarnya ada lanskap yang tidak berubah dari tahun ke tahun itu kan ya. Jadi sebagai kota pelabuhan karena memang di sungai, di areanya di sungai gitu ya, muara sungai sehingga ya ciri khasnya itu kota pelabuhan. Kemudian mata pencariannya pedagang itu masih gitu ya meskipun ada pengaruh dari luar tapi kan itu udah menjadi ciri khas sehingga yang masuk ya misalkan dari Cina ya mereka dari pedagang Cina seperti itu ya cuman beda ini aja etnisnya. Kemudian masih jadi kota pelabuhan utama gitu ya tapi Belanda sudah mulai berpengaruh di situ sehingga ada udah masuk Belandanya di situ ya, sudah masuk Belandanya ini intervensinya sudah cukup kuat dari Belanda makanya ada pengaruh besar ya ke perubahan lanskap tentunya ya pasti pembangunannya ya sesuai dengan Belanda mau gitu ya sudah bukan lagi apa dikuasai oleh kesultanan gitu pasti sudah sangat berubah gitu. Ya, jadi banyak rekonstruksi gitu ya, eh, banyak perubahan ya, perubahan dari masa ke masa gitu ya. Ya, jadi kita bisa lihat itu pengembangannya ya. Ya memang kalau ketika Belanda masuk, pengembangannya itu lebih pesat gitu ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya adalah plusnya ya. Jadi negara kita berkembang, cuman ya itu tadi kerja paksa mereka menjajah, mengeksploitasi kita gitu ya. Mereka membangun pun itu sebenarnya untuk kepentingan mereka kan, bukan untuk masyarakat Indonesianya. Gitu. Mungkin kalau sekarang kita merasakan keberkahannya, istilahnya gitu kan ya. Dengan pembangunan itu kan yang merasakan sekarang kita ketika kita sudah merdeka. Nah, maka dari itu kita harus menghargai lah ya perjuangan pahlawan bahkan yang mungkin tidak dikenal pahlawan tidak dikenal dulu itu ya masyarakat-masyarakat yang dulu ya dijajah itu termasuk pahlawan ya karena mereka tidak merasakan jerih payah gitu ya sehingga sampai merdeka ini mereka nggak merasakan ini mereka bangun ini orang-orang Belanda ini bangun kan untuk mereka sendiri sebenarnya gitu jadi dieksploitasi sumber dayanya masyarakatnya disuruh kerja paksa sampai bangun ini bangun itu gitu ketika merdeka kita yang menikmatinya. Nah, apakah kita tidak merasa berhutang gitu kan ya? Nah, itu seharusnya kita bagaimana kita melunasi hutang kita gitu ya, menikmati kemerdekaan sekarang dengan fasilitas yang ada gitu kan ya.
kalau tanpa penjajahan pun bisa jadi mungkin perkembangan kita tidak secepat sekarang. Walaupun kita sekarang belum maju juga sih sebenarnya ya. Tapi itu kita harus mengambil hikmahnya. Artinya kita harus melunasi hutang dengan apa? Dengan melestarikan tadi peninggalan-peninggalan warisan untuk mengenang tadi ya dulu sejarah itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, kemudian edukasi selanjutnya adalah di Cirebon. Cirebon juga ini ada kesultanan ya, pemerintahnya kesultanan. Jadi kalau pemerintahan kesultanan dia pasti ada keraton ya. Jadi kalau apa ini berarti sejarahnya adalah dipengaruhi oleh kerajaan Islam gitu ya kalau keraton. Kemudian ciri khasnya ya dia ada alun-alunnya gitu. Nah, ini keraton ini dia dekat alun-alun. Kalian eh, coba ya eh, list aja di Indonesia yang ada keratonnya, kemudian kalian cek dia letaknya di mana. Nah, biasanya memang di mana ada keraton ya, jadi ada alun-alun, kemudian nanti di dekatnya akan ada keraton, kemudian nanti meskipun tidak langsung gitu ya, pasti dia tidak jauh dari situ. Ada pasar, ada masjid gitu ya. Seperti yang di kuliah sebelumnya kita bahas bahwa pengaruh kerajaan Islam tuh ciri khasnya seperti itu. Tuh ya. Nah, kemudian di Cirebon ini juga sudah banyak budaya yang berakulturasi gitu ya. Tidak hanya Cirebon itu kan eh, Jawa ya. Jawa ada Sundanya juga sih ya. Jadi ada Sundanya juga. Sekarang udah bercampur ya dengan Sunda juga gitu ya. Kemudian ada Tiongkok, ada Eropa, ada Arab gitu ya. Jadi budayanya sudah apa ada banyak pada zaman itu gitu ya. Sekarang sudah akulturasinya sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian pengaruh agama ya ada agama Islam, Hindu Buddha pun tetap ada gitu kan ya. Hindu Buddha tetap ada, cuman memang yang dominan Islam. Makanya masih ada kepercayaan yang Sunda Wiwitan gitu ya. Sunda Wiwitan itu masih terpengaruh oleh Hindu Buddha itu tadi gitu. Ya, terus ini yang akan ini sehingga membentuk keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi ketika ada pengaruh dari berbagai budaya, pengaruh dari berbagai kepercayaan, maka akan ada akulturasi, ada campur-campur gitu, campur-campur aduk gitu kan ya. Nanti kita lihat. Jadi misalkan dia ada filosofinya adalah filosofi dari Al-Quran gitu ya, tapi nanti penamaannya penamaan dari penamaan dari istilah-istilah Hindu itu tuh ada seperti itu ya kalau kalian cermati. Nah ini masuk ke dalam konsep arsitektur Islami. Jadi di dalam eh, membangun gitu ya keraton mereka, menata keraton mereka itu memang mereka menggunakan konsep arsitektur Islami gitu ya, di mana kalau ada taman mereka itu apa ya membuat taman itu menjadi simbol dari taman surga gitu ya, karena esensi dari kesederhanaan gitu ya. Dari esensi dari keindahan itu adalah ada kesederhanaan gitu ya, tapi di situ ada kemegahan juga gitu. Tapi bukan yang kemegahan yang terlalu megah, tapi eh, dia gabungan gitu ya. Dia ada kesederhanaan, dia ada kesederhanaan, ada keindahan dan kemegahan dari gambaran surgawi gitu ya. Mereka terus eh, gabungkan gitu ya, gabungkan sehingga direalisasikan ya. Jadi kalau kalian pernah ke Keraton Cirebon itu memang agak sedikit berbeda dibandingkan keraton yang lain. Dia ada taman gitu, taman yang cukup indah lah ya, apalagi di zaman dulu. Kalau kita bandingin sekarang dengan taman yang saat ini tentu beda ya, beda apa konsepnya kan tentu beda. Tapi kita kalau kalian pernah ya, pernah lihat, pernah ke Keraton Cirebon atau kalian searching lah Keraton Cirebon. Nah di area Keraton Cirebon itu memang ada tamannya itu di tengah-tengah gitu gitu. Jadi tengah-tengah keratonnya itu ada taman yang memang ya cukup indah lah ya. Jadi banyak tanaman-tanaman berbuah gitu yang memang mereka mengadopsi dari Al-Quran gitu. Gambaran-gambaran apa taman surgawi itu seperti apa. Nah, kemudian masih ada campuran-campuran dari Hindu-Buddha tentunya ya dengan penggunaan patung-patung itu kan sebenarnya kalau kita pure mengadopsi dari Al-Quran nggak ada patung-patung, tapi di Keraton Cirebon itu tuh ada di tamannya itu ada patung seperti itu. Nah, itu kan artinya masih ada tadi ya ada pengaruh dari Hindu-Buddha gitu, tetap ada meskipun tadi dominannya adalah pengaruh Islam seperti itu ya. Jadi kalau dikorek gitu ya unsur Islamnya dari mana lagi gitu ya selain yang tadi saya sebutkan penggunaan apa tanaman-tanaman berbunga, tanaman-tanaman buah itu tuh dari ini ada dari Al-Quran. Kemudian penggunaan elemen air. Jadi elemen air itu banyak yang digunakan di keraton ini gitu ya. Jadi berbeda dengan yang Hindu Buddha ya. Kalau Hindu Buddha kan memang ada ciri khas kolam pemandian gitu ya. Pokoknya kolam lah dia. Nah,
Kalau di yang Islami itu bukan kolamnya ya, bukan elemen elemen air kolamnya, apalagi kolam pemandian untuk manusia gitu. Jadi kalau di Al-Quran kan nggak ada kolam pemandian untuk manusia, tapi elemen air gitu yang bergerak sungai, yang digambarkan tuh airnya berbentuk sungai kayak gitu. Ya, jadi itu yang membedakan. Jadi sebenarnya Hindu Buddha juga ada elemen airnya kan, cuma berbeda dalam peruntukannya. Gitu. Nah, nih contohnya ya, jadi elemen-elemen air yang ada di Keraton Cirebon gitu ya, jadi ada kolam Langencari, ada balong, ada kolam di dalam, ada balong Tirta Saba, terus ini apa lagi nih? Sungai Kesunanan dan Sungai Sipadu. Ya, ya. Nah, ini kan ada sungai ya, sungai kan jelas ya itu dari Al-Quran ada, kemudian kolam. Nah kolam ini beda, kolam yang untuk yang karena ini ya unsur Islam, kalau yang di Islami, gitu ya, Taman Islami, kolamnya tidak diperuntukkan untuk mandi manusia, bukan. Jadi kolam ikan, misal seperti itu. Ya atau kolam kolam aja gitu ya untuk estetika saja seperti itu. Beda kalau Hindu Buddha, kolamnya itu untuk pemandian. Jadi ada ritual-ritual itu adalah Hindu Buddha, ciri khas Hindu Buddha. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ya tamannya nih nggak kalian nggak perlu capek-capek dalam mengesearch gitu ya. Jadi ini eh, jangan dinilai ih cuman gitu saja gitu ya. Tapi kan ini di zaman dulu gitu ya. Ini masih dipertahankan walaupun tanamannya memang sudah diganti gitu ya. Tapi pun diganti kan tetap mempertimbangkan dulu tanamannya pakai apa gitu ya. Menggunakan tanaman yang sama, yang serupa gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi sebenarnya mereka memang pakai filosofinya filosofi yang dari Al-Quran tadi ya. Dari penggunaan elemennya, mungkin elemen air, kemudian tanaman-tanaman berbunga, berbuah yang digunakan dari Al-Quran. Kemudian ada filosofi-filosofi yang lain ya dengan cahaya merepresentasikan dengan pewarnaan putih itu tuh karena merepresentasikan cahaya gitu ya, malaikat itu dari cahaya seperti itu. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa ada pengaruh juga dari Hindu Buddha. Jadi kan kalau di Al-Quran nggak ada patung ya, tapi mereka di sini ada patung. Sehingga itu menjadi salah satu bukti bahwa ini ada pengaruh juga dari Hindu dan Buddha. Gitu. Terus ini ada Dewan Daru, nama Dewan Daru ya meskipun ini bahasa Jawa ya, tapi bahasa Jawa itu memang banyak dipengaruhi oleh Hindu Buddha bahasanya gitu. Ya karena akulturasi itu. Nah, kemudian ini ada arsitektur ya, arsitektur Jawa. Hampir di arsitektur Jawa manapun ya, ini itu dia berfokus kepada utara selatan. Kemudian saya sampaikan tadi kalau Jawa itu dia makin ke selatan dia makin sakral. Beda sama Bali tadi kan ya, Bali itu timur gitu yang sakral. Seperti itu. Nah, ini ya jadi kalau yang pengaruh Islam dia ada alun-alun, masjid, pasar gitu. Ya, keraton ya, jadi alun-alun, masjid, pasar sama pemerintahan. Nah, pemerintahan zaman dulu itu adalah di identik ya, identik bisa kita identifikasi dengan adanya keraton tadi. Kayak gitu. Ya, jadi di area itu jadi satu gitu. Jadi baru sekitarnya adalah pemukiman. Nah, terus masuk ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini sama ya, Kesultanan juga ya. Eh, jadi pengaruhnya juga sama ya. Jadi ada pengaruh Islam yang dominan, tapi tetap ada Hindu-Budanya itu. Nah, ini apa penataannya orientasinya tetap utara selatan gitu karena ya tadi ya filosofi untuk yang Jawa itu dia selatan itu sakral. Nah, kemudian bagian utara itu megah ya untuk lebih megah. Kenapa? Untuk menyimbolkan sebuah simbol gitu ya bahwa dunia itu memang perlu kemegahan dan gemerlap dunia gitu ya. Dan meskipun gemerlap gitu ya, itu sebenarnya fana gitu ya. Jadi yang lebih tenang itu ada di eh, selatan. Karena kan kalau gemerlap gitu kan kita nggak tenang ya, nggak tenang ya. Feel yang kita rasakan itu kan nggak tenang kalau dipenuh dengan kegemerlapan gitu. Kemudian ya ada Tugu gitu ya. Nah, Tugu ini sebenarnya mereka pakai filosofinya filosofi Islam. Gitu ya, filosofi Islam untuk mencerminkan ketauhidan. Nah, tapi balik lagi di dalam Islam itu kalau pure kita ambil dari Al-Quran itu tidak ada yang berupa patung gitu ya. Termasuk ya apa monumen-monumen yang seperti ini gitu ya. Tugu gitu. Seperti itu karena penuh dengan alamian lah kalau misalkan di Taman Islami gitu ya, tidak banyak benda buatan manusianya. Gitu. Nah, kemudian ada alun-alun ya, yang menjadi cagar budaya juga karena ya pohonnya yang sudah berusia
tua ya, tetap dipertahankan gitu. Terus ada filosofinya kan ya, kalau di situ ada kepercayaan kalau bisa lewat lurus ditutup matanya, situ permohonannya bisa terkabul gitu. Nah, eh, ini kan dalam Islam tidak boleh ya tentunya ya. Ini ada dua hal yang dia punya eh, standar apa namanya, double standar gitu ya. Jadi kalau kita istilahnya sekarang gitu. Tapi itu wajar ya. Wajar kenapa? Karena ini tadi ada pengaruh Islam memang yang dominan, tapi ada pengaruh Hindu-Buddha juga, masih ada pengaruh Hindu-Buddha itu. Jadi mereka masih ada kepercayaan itu kan gitu. Jadi eh secara tidak langsung meyakini bahwa yang akan mengabulkan adalah pohonnya gitu kan. Nah, ini adalah bukti bahwa masih ada pengaruh Hindu-Buddha tadi. Gitu. Nah, ini juga Dewan Daru ya, dari nama Dewan Daru itu ya keluhuran dan kesempurnaan seperti itu. Tuh, di sini pun sama ya. Jadi dia ada alun-alun, masjid, pasar gitu ya. Jadi ini ciri khas peninggalan dari kerajaan Islam. Tuh, kemudian ini kita masuk ke pusat kota Pulau Jawa gitu ya. Jadi memang agak berbeda gitu ya. Nanti kalau misalkan yang di pusat kota sama pesisir itu cara Belanda mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi eh, wilayahnya itu beda. Ya, jadi mereka memang eh, kolonialisasi ini beda-beda. Jadi kalau misalkan secara sederhana, secara singkatnya, kalau di pesisir itu mereka kan datang memang zaman dulu itu kan belum ada pesawat ya. Mereka menjelajahi dunia dengan kapal, mereka berlayar. Kemudian pasti kalau berlayar ke satu daratan ke Indonesia pasti akan berlabuh gitu ya di pesisir kan tentunya. Sehingga daerah pertama yang mereka akan jajah istilahnya gitu, itu adalah pesisir. Nah, untuk wilayah pesisir mereka akan langsung ambil alih. Mereka langsung buat benteng-benteng gitu ya, buat benteng-benteng, langsung ambil alih ininya, pemerintahannya dan kekuasaannya gitu. Nah, sedangkan kalau di kota gitu atau yang jauh dari pesisir itu mereka akan menggunakan sistem akulturasi ya. Jadi pelan alon-alon asal kelakon gitu ya. Jadi akulturasi dengan mencoba masuk dulu akulturasi ini pelan-pelan dipengaruhi gitu akhirnya sampai ke mereka menguasai pemerintahannya seperti itu. Gitu ya. Jadi eh, ini akan mempengaruhi nanti ke lanskapnya gitu. Ya, jadi akan daerah pesisir gitu ya, pesisir Jawa akan lebih kuat kalau apa pengaruh kolonialisasinya dibandingkan kalau yang makin ke tengah gitu ya. Karena tadi ya, karena terkait dengan apa metode Belanda dalam menjajah dulu gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan bandingkan ya perkembangan pusat kota di Eropa sana dengan yang ada di Jawa. Nah, Jawa itu memang kolonialisasi terkuat itu memang di Pulau Jawa ya. Di pulau-pulau lain itu tidak terlalu inilah ya. Mereka fokusnya ke Jawa memang karena dulu pusat pemerintahan di situ sehingga yang jadi fokus utama mereka menjadi itu ada di Pulau Jawa. Nah, ini kalau dibandingkan dengan pusat kota di Eropa itu yang pertama itu ada pusat kotanya ya, pusat kotanya tengah-tengah, kemudian yang zona kedua ini adalah kawasan perdagangan atau pemukiman. Zona ketiga itu kawasan pekerja, zona terluar itulah menengah, sorry, keempat ya. Dan yang kelima itu yang penglaju. Penglaju itu maksudnya dia tinggal di sini tapi kerjanya misalkan di pusat kota gitu ya, di yang zona pertama ini, terus dia pulang pergi. Nah, itu yang kawasan penglaju gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan pusat kota Jawa, gitu ya, perkembangan pusat kota Jawa itu mengikuti dengan perkembangan eh, pusat kota yang ada di Eropa, gitu. Ya, jadi ini kita lihat ya, jadi dari pengembangannya di tengah-tengah itu ada keraton dan tempat tinggal raja. Kemudian kemudian ada batas benteng keraton, yang kedua, yang ketiga itu ada pusat administrasi, kemudian yang keempat ada Narawita Dalem untuk kebutuhan sultan, kemudian negara agung, kemudian mancanegara yang bagian luar itu yang dipimpin oleh bupati, termasuk di dalamnya daerah pesisir, ya ini yang untuk terluarnya. Nah, jadi kalau ini yang itu ya tadi ya yang jauh dari area pesisir itu mereka nggak secara brutal, secara brutal mempengaruhi karena tadi kan kalau misalkan di pesisir dia membangun benteng gitu ya, membangun benteng biar langsung
dikuasai. Nah, tapi kalau yang jauh dari pesisir, mereka akan melakukan akulturasi. Kayak misalkan nggak langsung dirubah tuh, tadi keratonnya langsung dirubah ya untuk ini ya. Jadi eh, untuk apa? Untuk keperluan orang Belandanya lah gitu ya. Jadi tetap tetap fungsi untuk orang Indonesia itu masih ada, tapi mulai digerogoti gitu ya, pelan-pelan dipengaruhi dengan akulturasi itu. Nah ya ini ya. Yang pengaruh kolonialisasi. Ya, jadi di Belanda membuat pusat kota dengan terlebih dahulu menguasai daerah pelabuhan dan mendirikan benteng. Ya, jadi yang di dekat pelabuhan itu dia membuat benteng-benteng. Ya, pokoknya semua yang dekat dengan pelabuhan itu ada benteng-benteng gitu. Nah, kalau misalkan yang eh, makin jauh dari pesisir ya, di mana di situ ada pusat pemerintahan kerajaan, ya yang dia ada keratonnya tadi itu dia mempengaruhi dengan akulturasi, dengan pendekatan akulturasi gitu. Jadi nggak langsung terang-terangan gitu loh. Seperti itu. Jadi nanti lama kelamaan akhirnya eh, ya terpengaruhi kan ya dari segi memandang atau mengembangkan satu daerah, satu lanskap itu kan jadi dipengaruhi. Nanti lama-lama mereka masuk ke pemerintahan, yaitu akhirnya sudah menguasai semua. Seperti itu. Nah, kesimpulannya ya, jadi kota-kota di pesisir Jawa akan cenderung menampilkan wajah kota Eropa atau campuran dengan dominasi Eropa. Ya, jadi tadi ya, kalau yang di pesisir itu akan sangat kuat kolonialisasinya, bukan apa peninggalan-peninggalan dari Belandanya gitu ya. Ya karena tadi dia mereka langsung brutal lah istilahnya langsung dikuasai aja gitu. Sedangkan kalau yang pedalaman gitu ya artinya yang jauh dari pelabuhan tadi itu dominan masih ada karakteristik pribuminya kan karena mereka dengan metode akulturasi tadi gitu jadi nggak terlalu kelihatan pengaruh Belandanya seperti itu ya. Oke, nah kemudian kita masuk ke abad 20 ini ya. Abad 20 ini eh, banyak tren ya. Kita ini studi kasusnya di Bali. Jadi eh, kenapa kita studi kasusnya Bali? Karena negara-negara lain mengetahui Indonesia itu ya Bali gitu lah ya. Atau bahkan bukan Bali sih malah Bali dengan Indonesia itu mereka menganggap dua negara. Artinya dia mereka lebih kenal Bali gitu lah ya. Nah, wisatawan mancanegara itu banyak yang ke Bali. Nah, ketika perkembangannya ini, nah ini yang menjadi ancaman ya. Adanya tren gitu, adanya industri budaya gitu ya adanya jadi tren itu ya jadi eh, kesukaan jadi kan kalian tahu lah ya saat ini kan selalu ada tren ada sesuatu yang banyak diminati kalau kita nggak ngikutin tren maka kita akan dianggap ketinggalan zaman kita tidak disukai dan segala macam nah di lanskap pun di desain lanskap pun seperti itu jadi ada tren yang disukai oleh orang-orang akhirnya mau nggak mau arsitek lanskap ngikutin gitu dengan konsep seperti itu dengan prinsip seperti itu. Nah, ini terbentuklah ada industri budaya, ya, industri budaya di mana budayanya tadi berdasarkan tren, gitu. Nah, sebenarnya harusnya kita harus berani sebenarnya sebagai arsitek. Tapi memang keberanian itu butuh apa ya? Keberanian itu memang butuh ini ya, butuh mental yang kuat juga, effort yang banyak juga, gitu ya. Banyak apa untuk melawan tren tadi ya, gitu. Jadi eh, kita terperangkap itulah dari industri budaya gitu. Jadi kita kita ngikutin, oh kalau misalkan mau ngikut, kalau ada wisatawan mancanegara dia harus ngikutin mereka sukanya apa. Akhirnya kita buat ada kelas-kelas gitu kan, ada kelas. Oh kalau misal secara sederhana ini aja lah hotel itu kan ada hotel bintang satu, bintang dua, bintang tiga itu kan kelas-kelas ya. Sehingga kita akan menyesuaikan oh kalau hotel bintang lima seperti ini gitu. Nah dari segi desain pun ada gitu. Jadi ada yang disukai. Oh kalau yang lebih disukai misal minimalis gitu. Kalau misalkan mau ada unsur-unsur budayanya harus mewah, harus seperti apa. Nah eh, itu kita terperangkap ya sebagai arsitek lanskap gitu. Nah, untuk keluar dari perangkap itu tadi butuh keberanian, butuh mental yang kuat gitu. Kita nggak mengikuti tren gitu ya, nggak mengikuti tren, tapi kita prinsipal gitu ya, mengikuti idealnya seperti apa. Ya, jadi desain sekarang ini berubah sesuai tren gitu. Sementara yang fundamental malah nggak berani tampil tadi gitu. Seperti itu. Jadi tentu ya pelestarian budaya itu sangat penting ya. Kenapa? Karena tadi ya ada ancaman tadi.
ancaman tren-tren tadi kita jadi ngikutin, udahlah ini yang ngikutin tren aja gitu kan. Nah itu eh, ancamannya. Padahal kita pelestarian budaya itu sangat penting. Kalau tidak, ya kita akan jadi eh, kayak terpengaruh gitu kan dari budaya luar. Akhirnya kita tidak punya identitas sendiri gitu. Kita kejajah lagi gitu. Kejajah secara budaya ya, bukan kalau dulu kan ya, mungkin secara pemerintahan. Sebenarnya sekarang pun pemerintahan kita nggak bilang apa statusnya aja merdeka gitu ya. Tapi ada sisi-sisi kita sebenarnya masih dijajah seperti itu. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu ya agar kita tidak terjajah secara profesi ya sebagai arsitek lanskap, maka kita harus bisa bebas dalam berkarya gitu ya, tidak mengikuti tren gitu. Ya termasuk kalau memang perlu dilestarikan, sesuatu yang perlu dilestarikan ya dilestarikan, nggak harus mengikuti tren. Itu kalau memang bisa eh, menemukan win-win solution ya, artinya oh kalian tetap bisa melestarikan budaya tapi bisa ngikutin tren gitu ya. Tren itu kan bisa kita buat ya, bukan ngikutin tren ya, artinya kita bisa membuat tren gitu. Membuat tren dengan melestarikan budaya. Nah, seperti itu. Itu bisa, itu win-win solutionnya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan ya tentu kita harus mempertahankan. Kalau udah tahu nih ada warisan budaya, sejarah, maka kita harus pertahankan gitu. Nah, kita kalau ada memang kalau sekarang industri budaya seperti itu ya mengikuti tren, ya kita yang buat tren itu. Nah, membutuhkan kreativitas tentunya ya untuk membuat tren. Kemudian menjaminnya terwujudnya ragam dan kontras yang menarik. Nah, ini salah satu strateginya ya untuk membuat tren kita perlu mencari apa yang bisa menarik nih buat orang. Nah, tadi ya saya bilang tadi kita akan tertarik pada sesuatu hal yang berbeda gitu. Berbeda sesuatu yang kontras, beda dari yang lain gitu. Jadi ketika ada tren, satu tren, terus nanti yang lainnya ngikutin, akhirnya jadi homogen. Nah, ini adalah saatnya waktunya, saatnya kalian untuk mengeluarkan dari ya, mengeluarkan, menciptakan tren baru. Itu tren baru dengan kekontrasan gitu ya. Kontrasan terus apa artinya itu beragam. Ragam di sini nih maksudnya yang eh, keunikan kalian itu tetap beragam ya biar orang nggak bosen gitu. Tapi tetap harus kontras punya keunikan tersendiri kayak gitu. Kemudian yang penting juga adalah kebutuhan psikis manusia ya kan. Sekarang ini kan zaman dimana semua itu dikaitkan dengan mental gitu ya karena memang akhirnya kita menyadari bahwa psikis itu sangat penting gitu sehingga ini perlu perlu dipertimbangkan juga. Kemudian motivasi ekonomi ya ini penting juga gitu ya sangat penting karena orang kalau misalkan tadi ya kalian punya desain mau bikin penginapan gitu ya dengan konsep desain kalian ketika ke klien gitu klien kan harus harus melihat dari sisi ekonomi juga ya bagaimana budgetnya bagaimana nanti kalau untuk investor bagaimana nanti eh, prospek ke depannya ekonominya apakah bisa mendatangkan pelanggan dan meningkatkan keuntungan dan lain-lain nah itu harus dipertimbangkan juga itu ya jadi menciptakan simbiolisme ya jadi tadi ya menguntungkan bagi semua pihak gitu jadi kita idealis tadi ya harus win-win solution memang ya ya balik lagi ya itu tidak semudah teori tentunya ya tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya pasti bisa dilakukan hanya butuh effort tadi ya oke selesai materinya eh sekian ya jadi tugasnya hanya ada satu yaitu tugas video yang sudah saya sampaikan kalau belum pada eh, baca baca lagi di video saya ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian jangan lupa untuk absen menonton video ini itu adalah dengan komentar di video ini ya. Eh, Silakan komentar insight yang akan dapat dari materi. Oke, itu. Kemudian ini karena materi terakhir eh, sekalian ya, saya tutup. Mohon maaf jika selama saya mengajar di mata kuliah Sejarah Arsitektur Lanskap Dunia dan Nusantara ini ada salah dan kurang. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk semua yang aktif ya, yang aktif maupun ya, ya pokoknya yang hadir hadir saja, yang sudah mendengarkan. Semuanya terima kasih. Semoga nanti ujiannya belajar eh, berjalan dengan baik sukses dan mendapatkan nilai yang terbaik ya. Ujiannya minggu depan, jangan lupa ya, online. Nanti akan diinfokan lebih detailnya di grup. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.